Halo kawan dan lawan bugil. Kali ini gue mau ngobrol sama Alvin Egi. Halo Gi. Yang gue tahu kemarin ini sempat apa ya? Lihat aktivitas Egi yang menurut gue menarik gitu buat dibahas. Salah satunya pendakian ke Gunung Amadabla. Oh iya, bener. Gimana tuh Gi? Boleh ceritain nggak prosesnya? Pas Kal- lagi persiapan lah gitu. Oh, prosesnya mungkin saya itu dulu ya. Saya ceritain dulu mulai kenapa saya milih Amadabla. Betul, ya. betul. Itu ceritanya tuh, ini saya balik lagi nih. Saya pengen cerita apa ya, histori dari organisasi saya dulu lah ya. Betul. Kebetulan saya tuh aktif dulunya tuh waktu zaman kuliah tuh aktif di Himpala UNAS. Himpala UNAS ya kan. Tahun 92 itu Himpala UNAS itu pernah ekspedisi ke luar negeri. Luar negeri, terus setelah 92 sampai tahun 2011 itu nggak ada ekspedisi lagi untuk luar negeri. Nah, adalah senior tuh yang dulu salah satu ekspeditornya ngajak, yuk udah 20 tahun, hampir 20 tahun lebih nih kita nggak keluar lagi. Terakhir ke gunung apa tuh? Merapik terakhir. Merapik. 92 ya. Yuk, ya udah dicari-carilah. Saya kan namanya apa tuh? Namanya masih aktif kan ya. Orang tuh identik tuh dengan gunung-gunung Seven Summit lah ya. Betul, betul. Seven Summit, Elbrus, Kartens, Kilimanjaro. Kilimanjaro. Terus saya sebutin lah gunung-gunung, salah satu gunung di Seven Summit itu. Terus kata senior saya, jangan Seven Summit, udah banyak orang yang kesana ya kan, jadi jatuhnya nggak prestis lagi lah. Ya, ya. Soalnya kan udah banyak, apalagi data orang Indonesia itu udah banyak lah yang punya data itu ya. Nah dia itu punya, Gi, coba lu cari-cari data Kanchenjunga. Setelah saya cari data-data, terus kita obrolin. Nah di tengah jalan itu kayak Kanchenjunga kan salah satu gunung yang tinggi juga ya, 8 ribuan. Dan saya belum punya pengalaman, belum sama sekali punya pengalaman ke sana. Itu bisa dikatakan kurang realistis lah. Kenapa tuh? Hah? Kurang realistisnya? Kurang realistis saja, saya belum punya pengalaman ke sana. Pengalaman saya itu saat itu sebenarnya sih saat itu ya, saya itu bukan pendaki. Tahun 2011 itu basic saya itu camping. Oh, di camping. Oh. Makanya ya udahlah, dari satu sisi harga juga, budget juga tinggi. Daripada nggak berjalan, ya udah dengan kita cari-cari gunung lagi lah. Terus setelah seminggu 2 minggu kita cari-cari gunung lagi, nah keluarlah nama Amadablam tuh. Kenapa Amadablam ya? Pertama, kita cari datanya orang Indonesia belum kesana, belum ada yang kesana. Belum ada yang kesana. Kebetulan belum ada yang kesana. Terus itu salah satu gunung yang teknikal juga. Teknikal, kenapa bisa dikatakan teknikal ya? Orang yang udah nyampe Everest belum tentu bisa sampai ke Amadablam. Iya. Ya udah, kita pilihlah Amadablam. Kita pilih Amadablam, kita cari data-datanya. Kebetulan tuh untuk persiapan kan emang di Indonesia sendiri kan belum ada data tuh. Ya. Gambaran itu gunungnya gimana, Seperti apa, ya. teknikalnya seperti apa, alat yang digunakan juga seperti apa. Nah itu kita tuh kemarin tuh nyari data dari mana? Dari YouTube. Oh, dari Jadi YouTube ini. iya, dari YouTube. Jadi semua pendaki yang udah ke Amadablam itu kita pelajarin, mulai dari jalurnya Amadablam seperti apa, ya kan, alat yang digunakan apa, teknis pendakiannya seperti apa, semuanya itu dari YouTube semuanya. Oh. Selain dari YouTube, ada artikel lain yang jadi rujukan? Artikel lain paling buku-buku aja sih, standar sih, tapi lebih banyak tuh kita ngambil dari YouTube, dari sisi latihannya juga. Soalnya yang megang saya itu emang senior saya yang dulunya ekspedisi ke sana lah. Jadi dia bisa buatin program latihan yang pas itu seperti apa. Ya. Gitu. Dilihat kan
Kalau di Ahmad Ablam ini kan emang teknikal, kebanyakan mentali. Iya. Jadi saya fokusnya kemarin-kemarin tuh latihan kebanyakan mentali. Ya kebetulan basic dari Kevin juga ya. Kevin juga, Mentali juga Iya, kan. ascending descending. Soalnya itu emang pure nggak manjat sih dia. Jalur udah ada. Jalur Jadi udah kita ada. ascending descending. Terus latihan apa ya? Latihan endurance. Semuanya kayak biasalah jogging. Iya, iya. Dan uniknya lagi nih ya, sebenarnya saya itu di Ahmad Ablam itu nggak terlibat sebagai pendaki. Tapi saat itu saya megang ketua pelaksana, manajer. Oh, manajer tim ya. Manajer tim ya. Selama penggarapan biasalah ya, suatu organisasi kan ada apa tuh, ada Dinamikanya sendiri. lah. Eksternalnya gimana? Apa tuh? Benturan prinsip ya. Seiring jalannya waktu nih, atletnya ini nggak yakin kalau ini bisa berjalan. Ya. Awalnya berapa orang tim? Awalnya itu yang kita awalnya itu kita buka seleksi itu 8 orang. 8 orang. 8 orang, dan terakhir yang masih loyal ikut latihan itu tinggal 1 orang. Dan Iya. itu anggota muda. Anggota muda, ya. Saya sih punya keyakinan ini ekspedisi bakalan jalan. Yang penting sabar aja. Ya udah, mau nggak mau, Hamin 3 bulan itu saya ikutlah latihan. Dikejar pokoknya, ngejar porsi latihan buat Ahmad Ablam iya. itu ya. Yang biasanya latihan atlet-atlet yang lain seminggu sehari 2 kali, sehari sekali, ini saya sehari 2 kali, pagi jogging, sore penguatan, manjat, gitu. Porsinya seperti itu kurang Porsinya lebih. seperti itu. Kalau dibilang sih sebenarnya, kalau pengalaman saya sendiri sih ya, ekspedisi itu yang sulit itu nyari duitnya sih. Nyari daya dukungnya. Iya. Itu Sangat klasik ya. Kalau skill itu semuanya bisa dilatih ya kan. Orang pun banyak loh di Indonesia yang punya skill, punya kemampuan lah, tapi kesempatan untuk jalan itu karena dana itu Banyak yang gugur. di situ. Jadi bisa disebut Egy ini sebagai pendaki Ahmad Ablam pertama dari Indonesia. Dari Indonesia ya. Untuk saat ini Ahmad Ablam ini yang udah nyoba sana ya. Yang udah nyoba sana itu mulai dari tahun 2012 sampai sekarang nih, terakhir yang udah nyoba itu sekitar 12 orang. 12 orang. 12 orang ya. Dan yang berhasil? Dan yang berhasil baru 3 orang. 3 orang. 3 orang. Saya sendiri, terus di tahun 2013 Pedi, terakhir kemarin Putri Handayani mungkin kenal lah ya. Iya, iya. Nah, itu dia Putri Handayani yang terakhir ya. Terakhir Putri Handayani, dan sampai sekarang belum ada lagi nyoba ke sana. Gitu. Nah, yang kan dari tadi tuh ada 8. Yang tersisa 1. Terus Egy masuk sebagai atlet juga. Iya. Nah, yang satu lagi ini gimana itu? Nah, Masih lanjut atau akhirnya yang satu ikut jalan. Oh, jadi ada Jadi 2 orang jalan. yang berangkat. Nah, yang satu ini saya salutnya ini, kenapa dia ya? Yang satu ini dia pertama masih anggota muda. Iya. Masih anggota muda. Semangatnya ya, masih pol, ya. menggebu-gebu lah. Dia pasang badan lah. Ya. Tapi pas saat di lapangan, mental sih. Nah, Mental masih dibilang mentalnya kurang. Saat itu kan saya timnya berangkat 2 orang. Yang summit tuh saya sendiri. Begitu. faktor pengalaman juga berarti Faktor ya. Jam pengalaman. terbang lah, bukan pengalaman ya. Bukan jam juga. terbang ya. Jam terbang itu salah satunya faktor dana juga. Karena dana kita pas-pasan, jadi seharusnya itu Ahmad Ablam itu guide-nya itu 1 banding 1. Nah, ini saya 1 banding 2. 2 banding 1. Daripada saya ngelihat dia ini udah nggak, mentalnya udah turun ya kan. Kalau saya paksain, nanti ibaratnya udah di tengah jalan dia tiba-tiba nggak bisa lanjut ke atas, daripada saya gagal, dua-duanya gagal, mendingan 1, yaudah lu mumpung belum jauh, mendingan turun aja, mendingan gua aja pasang badan ke atas. Dan gimana tuh perasaan si anggota muda itu pada saat Perasaan disuruh turun itu? Pas saat suruh turun sih, pertama satu sisi saya nggak tega, nangis dia. Iya, Emosional nangis, juga emosional ya.
Terus semenjak saya kasih pengertian gini, apalagi kan kita kan di Himalaya kan mainnya pakai sistem Himalayan style ya. Iya. Kalau Himalayan style satu orang sukses Itu sudah jadi semuanya udah jadi keseluruhan. acuan. Jadi sukses itu sih acuannya kemarin. Ya, menarik. Dan sekarang si anggota muda itu masih aktif itu? Udah enggak, Udah enggak? lulus, Ah. udah lulus. Dan ada satu hal yang unik tuh saat di base camp tuh kan saya kan baru sampai, terus saya ngobrol-ngobrol gitu kan sama pendaki-pendaki. Ada satu pendaki Mongol lah, tim Mongol, dia nanya pengalaman kamu apaan aja nih, kenapa milih Ahmad Dahlan? Saya bilang pengalaman saya cuma naik gunung 3000-an, paling sama manjat-manjat tebing aja. Saya mendingan kamu pulang aja, kamu sama aja bunuh diri manjat ini. Kata si pendaki Mongol Kata itu. pendaki Mongol itu, satu sisi saya deg-degan, jatuh lagi mental, satu sisi kenapa nggak dicoba ya kan, jadiin motivasi aja. Ternyata akhirnya bisa. Ya ngukur kemampuan aja lah. Masa masih di base camp gara-gara denger kayak gituan aja kita nggak sanggup. Betul. Turun balik badan ya kan. Iya. Terus setelah sampai di puncak dan sesuai dengan mimpi, apa sih yang dirasain? Yang dirasain pertama bangga ya. Terus kedua saya bisa ngeyakinin orang tua saya juga. Kan selama saya aktif di Mapal kan orang tua saya nggak setuju ya kan. Dan akhirnya saya bisa ngeyakinin mereka, terus punya kebanggaan lah keluarga lah. Yeah. Buktinya saya diobrolin, Egi nih habis dari luar negeri sama-sama keluarga ya. Ada kebanggaan Ada sendiri ya buat kebanggaan keluarga. sendiri iya buat keluarga gitu. Nah, persiapan lainnya tuh terutama manajemen perjalanan dan manajemen alatnya seperti apa tuh? Kalau untuk manajemen perjalanan sih kebetulan saya tuh kemarin biasanya di Himalaya kita kerjasama sama operator lokal. Ya. Dia itu pas saat saya korespondensi itu dia itu ngasih program lah, ngasih program nih gini nih itinerary-nya begini fasilitasnya gini. Udah kita pelajarin dulu. Nah itinerary ini kan apalagi saya kan belum punya pengalaman tuh ya untuk strategi aklimatisasi lah ya. Yeah. Nah, itu saya banyak diskusi sama orang-orang yang berpengalaman lah. Kayak contohnya saya salah satunya tuh kayak Mas Jajo, almarhum Kang Ogun. Saya juga Diskusi dengan mereka. Yaudah, akhirnya kita punya strategi aklimatisasi tersendiri. Ada sedikit itinerary lah yang kita rubah. Nah, apa tuh? Itinerary yang kita rubah itu seharusnya itu kita main seharusnya itu saat itu yang saya rubah ya main di ketinggian. Di ketinggian seharusnya itu satu hari itu mereka tuh naikin 500 meter. Sehari itu naikin ketinggian 500 meter. Nah ini ada hari keberapa gitu saya minta jangan 500 meter lah, terlalu tinggi ya kan. Saya minta ngecampnya istirahatnya di sini aja. Terus di Namche Bajar saya minta 2 hari. Terus rest di mana tuh di base campnya saya minta 3 hari. Kayak gitulah strategi aklimatisasinya seperti itu ya. Jadi sebetulnya buat aklimatisasi pun tidak harus sama seperti orang lain sebetulnya ya. Tidak harus. Yang benar sih ya kalau aklimatisasi kan ada pedoman tuh gimana caranya naik setinggi-tingginya, istirahat di tempat yang rendah. Gitu. Proses dari aklimatisasi salah satunya seperti itu. Iya. Sama banyak minum lah. Nah, setelah itu kan semuanya kan teknis sana kan udah diatur tuh sama operator sana. Nah, kalau untuk alat sih alat itu standar lah ya. Kita naik Ahmad Dahlan kita nggak pakai sistem es glacier kayak gitu. Jadi sistemnya itu jumaring dia sama kayak naik Kartens dia. Jadi alat itu kalau untuk alat panjat itu kemarin saya bawa harness, jumar, terus prusik, webbing, karabiner sama figure of eight. Nah itu bawa dari Sekre. Saya tuh kemarin kebanyakan pakai kalau untuk layering ya. Saya pakai produk lokal sih sebenarnya sih. Waktu di Ahmad Dahlan itu. Produk lokal. Satu saya ke
apa tuh keterbatasan dana ya kan, terus kita lihat juga kualitasnya kan apa yang saya bawa dari Indonesia ini pasti dicek lagi di sana. Iya. Kalau misalnya nggak layak, saya harus belanja sana. lagi di sana, begitu. Dan ternyata yang saya bawa di sini 90% layak untuk dipakai di sana. Tapi harus ada penambahan layeringnya seperti down jacket itu saya kemarin nyewa di sana. Nyewa, soalnya kan Ahmad Dahlan kan kalau untuk cuaca kan sama sembuh kan ekstrim tuh, memang diharuskan gitu. Terus alat-alat juga banyak yang rental di sana. Kenapa saya banyak rental di sana? Satu, saya meminimalisir over bagasi dari sini. Oh iya. Kenapa? Terus kayak contohnya kayak crampon, SX itu kan cuma sekali aja dipakainya, ya kan? Apa yang kita bawa pulang, mendingan sewa aja. Sewa di sana lebih efektif mungkin ya. Dan pada akhirnya juga punya duit lebih, akhirnya beberapa alat yang ibaratnya mikirnya buat ekspedisi selanjutnya saya beli. Gitu kan, sebelumnya kan saya minjem tuh kayak kemarin kayak SX masih minjem ya, mikirnya buat latihan aja lah nantilah. Nah gitu, untuk penghitungan cuaca kayak gitu kita riset sendiri atau operator yang kalau riset? Untuk cuaca kita main di Himalaya itu dia tuh musim pendakian itu ada 2 musim dia. Ada 2 musim, bulan Maret, April, Mei itu jatuhnya musim dingin. Kalau Oktober, November itu musim panas, jadi pas untuk ekspedisi. Kebetulan saya kemarin ngambilnya bulan Oktober, November. Jadi memang jadwal buat pendakian di sana memang pas, sudah ditentukan waktunya ya. Dan alhamdulillah di lapangan juga kita nggak punya kendala soal cuaca. Jadi kebuka terus, panas terus di sana. Ada satu itu sih, pengalaman saya juga ya, entah saya sadar apa enggak tuh, selama pendakian tuh kayak secara spiritualnya gitu ya, kayak berasa gitu doa-doa dari orang Indonesia tuh nyampe ke sana. Iya. Terus pas saat turun juga saya kan ada titik-titik saya ngedrop tuh. Saya sempat ketiduran tuh sekitar ada kali 20 menit. Sekitar 20 menit tiba-tiba kebangun. Nah, yang bangunin itu yang coach saya yang coach saya yang megang saya dari awal sampai akhir ya kan. Gi, bangun. Saya yakin itu kalau misalnya saya tidur agak lama lagi bisa lewat. Emang nggak boleh kan sebenarnya kan? Oh gitu. Itu di ketinggian 5.000-an ya. Itu lagi di camp atau lagi posisi turun habis summit? Oh, lagi perjalanan bukan di camp. Turun ya. Jadi posisinya kan hari itu kan saya summit. Misalnya hari ini nih saya summit. Terus sore balik lagi ke camp terakhir saya. Terus tidur semalam, pagi baru kita direct ke base camp. Fisik udah habis ya kan, tenaga kan udah keporsir semua. Iya. Ke atas. Dan si peran guide-nya itu seperti apa? Peran guide-nya itu pas saat turun itu dia, kalau saya lihat sih kemarin sih dia emang lelah juga sih. Gerakan saya juga lambat ya kan, orang sekuat-kuatnya orang kalau misalnya kita nemenin orang yang lambat kan tenaganya pasti habis juga kan. Sama seperti kita di Indonesia aja. Di Indonesia aja kayak gitu ya. Pas saat kejadian itu sih dia agak berjauhan jaraknya dengan saya. Di situ juga kurang kontrol juga. Di situ juga saya ada evaluasi lah soal itu sama guide saya kemarin kan. Bagus sih sebenarnya guide-nya itu bagus. Sampai sekarang pun saya juga kalau ke Nepal gitu, Inek ke Nepal kerjasamanya sama dia. Oh, dengan operator di sana itu dengan guide dia gitu. Kayak samanya sih Kanca. Kebetulan juga deket juga sama Ian ya kan. Gitu kan. Nah, setelah capaian ke Ahmad Dahlan, masih ada mimpi nggak? Buat kemana gitu? Soalnya kan biasanya kalau udah tercapai mimpinya atau harapannya, ya udahlah cukup gitu kan. Nah, buat Egi sendiri gimana gitu? Kalau menurut saya nih ya, Ahmad Dahlan ini salah satu awal dari karir saya jadi guide dan saya suka naik gunung. Yang sebelumnya tidak suka naik gunung sebetulnya.
nggak bisa dipungkirin tuh saya bisa sampai saat ini gara-gara apa? Gara-gara Madablam. Nah, Setelah turun dari Madablam, saya pernah punya cita-cita setelah Madablam saya mau naik Matterhorn. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian secara nggak langsung dan tanpa disengaja, akhirnya tuh datang sendiri kesempatan itu. Yang terakhir itu ya tahun kemarin sama Ian sama itu. Ian, ya. Akhirnya gila juga nih ya, punya jangan sembarangan nih, berarti punya mimpi nih ya. Emang benar juga sih, segala sesuatu itu emang awalnya sih dari mimpi sih. Dari mimpi ya. Lu pikirin terus tuh gunung tuh. Besar mana antara kepuasan atau dengan kebanggaan? Kebanggaan sih. Lebih besar kebanggaan ya. Kalau puasnya masih kurang ya. Masih kurang. Terus biar puas pengen ngapain lagi nih? Ya nyari gunung yang saya dibanding gunung-gunung Seven Summit gitu ya, saya pengen nyari tuh gunung-gunung yang salah satu karakter saya pengen nyari gunung yang teknikal gitu. Semuanya kita dibantu dengan alat manjatan. Saya sampai sempat setelah Matterhorn kemarin, saya sempat ngobrol-ngobrol sama Ian, setelah ini mau kemana lagi Gi? Udah ada rencana sih sebenarnya sih. Ya? Itu makanya kemarin kita nyicil latihan dive tooling. Itu buat naik ke salah satu gunung yang akan dituju. Ya. Masih di bocorannya sih, rencananya masih kita ngincar tuh masih daerah Alpen juga, sekitar Daerah Alpen. Main di Alpen, ngalpin jatuhnya tuh ya seorang mountaineering, dia belum tentu suka manjat, udah pasti suka naik gunung. Kalau mental alpinis itu dia suka manjat di mix sama naik gunung. Kebalikannya berarti ya. Iya. Banyak mountaineering itu dia belum tentu bisa manjat gitu kan. Kalau ngalpin kan otomatis kan rata-rata ngalpin itu kan puncak-puncak yang sulit dan bisa ditempuh waktu dengan singkat. Begitu. Karena ada bantuan alat itu? Bantuan alat. Salah satunya itu ya, dengan bantuan alat seperti itu. Nah, buat di Indonesia sendiri, ada nggak sih yang dibanggakan di saat mendaki gunung di Indonesia gitu? Kebanggaan saya tuh untuk prestasi di Indonesia tuh saya bisa dibilang guide pertama Indonesia yang nyelesain Seven Summit Indonesia dengan guiding selama 3 tahun. Selama 3 tahun guiding. Jadi saya nyelesain sirkuit Seven Summit Indonesia itu dengan membawa orang sebagai guide. Ya, dan itu udah Om Henry Agustin sebagai pencetusnya ya kan. Dia bikin kriteria baru lagi. Sebelumnya kan guide kan belum dimasukin tuh. Ya. Nah, itu udah dimasukin ke dia. Jadi yang pertamanya juga. Jadi setelah Madablam sebagai pendaki Indonesia yang mencapai puncak Madablam, yang kedua sebagai Seven Summit Indonesia. Matterhorn. Oke. Matterhorn pertama juga berarti ya? Matterhorn itu atau sebelumnya udah ada? Tahun 90-an itu Kang Bongkeng ya, tapi dia lewat sisi Swiss. Kalau kemarin Itali ya? Sisi Itali. Perbedaan karakternya ada? Kalau antara untuk Swiss dan Itali? Untuk Swiss Itali, kalau untuk Matterhorn, kalau untuk lewat Itali itu untuk grid pemanjatannya itu lebih sulit ya di pemanjatan Swiss. Ya. Terus satu lagi budget sisi Itali lebih murah, Swiss tahu sendiri kan. Iya. Negara mahal. Padahal deketan ya. Iya. Jadi paling enggak kan udah tercatat lah orang Indonesia udah ada yang mendaki Matterhorn lewat dua sisi. Ya. Sudah tercatatkan dalam sejarah ya. Kang Bongkeng terakhir kapan ya ke Matterhorn tuh? Dia tuh yang tahun 90-an deh, awal-awal 90-an ya. 90-an yang ya. dulu ekspedisi Wanadri tuh. 3 puncak, Matterhorn, Mont Blanc sama Monte Rosa kalau nggak salah. Menarik ya. Ntar kapan-kapan kita ngobrol soal Matterhorn, ngomong soal pemanjatan dua sisi juga boleh. Barengan ya. Boleh. Siapa tahu Kang Bongkeng bisa ya. Dia cerita lewat sisi Swiss
Swiss, ntar saya sama Ian lewat sisi Itali. Nah, betul juga, betul. Nanti kita coba kontakkan Coba lah kontennya nih. konten. Iya. Nah, sekarang kan bareng sama Inek ya. Nah, aktivitas, apalagi kan kondisi sekarang lagi pandemi ini, aktivitas bareng sama Inek ini gimana tuh? Kalau untuk Inex ini, kemarin Inex itu terakhir trip itu bulan Maret. Februarinya saya ke Mardi Himal, sekitaran Himalaya, terus terakhir Maret di Loser. Nah, posisinya Ian di Loser pun Indonesia di Lockdown. Udah di lockdown, orang Ian tuh nggak sadar kalau kita udah di lockdown. Ya itu berhari-hari kan, Iya. putus berita. Ya udah itu terakhir aktivitas Inex. Nah, kebetulan kita juga lagi nggak ada trip nih ya, kita lagi ngembangin ini nih produk makanan ini ya, makanan instan buat pendaki lah, bukan buat pendaki aja sih, jatuhnya ini buat masyarakat umum juga bisa. Sistemnya dia kayak ransum gitu lah. Prosesnya makanan dikeringkan kan lah ya. Iya. Jadi untuk vitamin terus kadar kalori itu hampir sama aja dia Dengan nasi biasa. Nah, bedanya hanya airnya aja yang dikeringkan, ditarik. Soalnya kan air kan itu kan dia bisa mengandung jamur kalau kelamaan. Iya. Ini sih yang lagi kita fokusin kembangin. Lagi dikembangin ini. Lagi dikembangin. Nah, ini kan porsinya buat 2 sampai 3 porsi nih. 3 porsi. Ada yang kemasan kecilnya nggak? Nanti Yang buat personalnya gitu? kita di bulan depan lah udah mulai keluar lah untuk Yang buat satu orang. Satu orang ya, karena banyak permintaan kan. Apalagi kan rata-rata tuh orang sekarang kan naik gunung kan nggak harus rame-rame kan, kadang mau sendirian. Kebanyakan sendirian sih sekarang. Terus anak-anak kos juga kan butuh juga ini. Di saat darurat lumayan gitu. Banyak kan masukan sih untuk coba buatin buat satu porsi gitu. Bulan depan lah bakalan rilis. Jadi rencana berikutnya ada target ke salah satu gunung yang mungkin orang Indonesia belum datang ke sana juga. Udah pernah mencoba? Udah ada yang nyoba, tapi mereka tuh pakai rute normal. Nah, saya sama Ian itu punya rencana pakai rute nggak normal lah. Jadi ada teknikal lagi. Iya. Siap. Gitu. Pokoknya 3 puncak di Alpen lah. Nah, tadi kan sempat disinggung nih tentang dry tooling. Apa sih dry tooling? Kalau dry tooling itu dia hampir sama kayak ice climbing ya. Alat yang digunakan itu crampon, terus ice axe. Tapi ini kita untuk dry tooling ini kita penggunaannya ini kayak di tebing-tebing gitu, kayak di mana ya? Tebing kering gitu kayak ya? tebing kering. Jadi nggak ada nggak ada lapisan esnya. Jadi di wall sekarang juga banyak kan kejuaraan dry tooling itu di Amerika gitu. Itu awalnya dari Amerika biasa. Wah, kurang tahu kalau awalnya dari Amerika, saya kurang tahu. Pokoknya sering ada kejuaraan tuh di Eropa sama di Amerika. Kegiatan itu. Nah, kayaknya menarik nih kalau tahun depan entar lah. Berikutnya kita detail ya. Kita ceritakan detail, terus alatnya kita ceritakan juga ya. Ceritakan juga cara makainya juga. Oke, siap. Ya gitu aja mungkin ya buat obrolan kali ini dengan Alvin Egy sebagai pendaki pertama di Amada Blanc. Siap. Oke, makasih ya Gi. Ya. Sampai ketemu lagi. See you.